Tidak mungkin dipungkiri jika Kesultanan Ottoman merupakan salah satu kesultanan yang paling berpengaruh pada sejarah dunia. Wilayahnya membentang di antara 3 benua, yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Serta kesultanan ini bertahan selama 623 tahun, dari 1299 hingga 1922. Meskipun di zaman sekarang, Kesultanan Ottoman sudah tidak ada lagi, namun warisannya masih hidup hingga di abad ke-21 ini. Selain meninggalkan banyak peninggalan berupa objek seperti makanan, musik, dan fashion, Kesultanan Ottoman juga banyak meninggalkan ide-ide lainnya seperti taktik militer dan budaya toleransi. Padahal di awal mula berdirinya, Kesultanan Ottoman adalah bangsa Turkik yang hidup secara nomaden sebelum akhirnya mereka berhasil menginvasi dan memutuskan untuk menetap di wilayah Anatolia. Kalau dilihat-lihat dari sejarahnya, suku nomaden seperti ini umumnya dipekerjakan kekaisaran menjadi pasukan bayaran dengan bertugas sebagai tentara berkuda. Yuk kita bahas apakah penyebab utama mengapa Kesultanan Turki Ottoman mampu berubah menjadi begitu kuat. Bangsa Turki merupakan orang-orang yang serumpun dengan bangsa Turki lainnya. Tanah air mereka berada di Asia Tengah yang dipercaya merupakan daerah pegunungan Altai di Mongolia bagian barat. Bahasa orang Turkik hingga sekarang merupakan bagian dari bahasa Altaik. Dan kini, selain di Turki, orang Turkik juga mendiami wilayah di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan sebagainya. Mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam seiring dengan adanya kontak dengan pedagang di era Jalur Sutra. Selain itu, ada juga peristiwa lain seperti penaklukan Muslim di Transoksiana. Meskipun mayoritas beragama Muslim, namun ada juga orang Turkik yang beragama lain, seperti Kristen, Buddha, hingga agama tradisional nomaden lainnya. Pada abad 10, sebagian dari orang-orang Turkik mulai hidup nomaden sambil pergi ke barat. Peristiwa ini disebut sebagai migrasi Turkik. Mereka pergi ke arah barat, melewati daerah-daerah yang saat ini menjadi bagian dari negara seperti Armenia, Rusia, dan Ukraina. Salah satu bukti dari migrasi ini adanya orang-orang Turkik di Eropa Timur seperti orang Tartar di Crimea. Di abad 11, beberapa dari mereka ada yang sudah mendiami wilayah Anatolia dan mereka disebut sebagai orang Turki Seljuk. Tidak seperti sebelumnya, di mana mereka hidup secara nomaden. Kali ini orang-orang Turki Seljuk memutuskan untuk menetap setelah menang di pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Pertempuran ini sangatlah penting di dalam sejarah, karena setelahnya, Kekaisaran Bizantium Romawi mengalami banyak masalah dan kemunduran drastis. Kekalahan ini juga meningkatkan Turkifikasi di Anatolia. Meskipun berhasil memenangkan pertempuran, Kekaisaran Bizantin kini melihat mereka sebagai ancaman serius dan meresponnya. Kaisar Alexios I Komnenos sampai meminta bantuan dari Eropa yang secara tidak langsung memulai Perang Salib. Dari sudut pandang Bizantin, Perang Salib ini sebenarnya lebih bertujuan untuk menguasai kembali wilayah-wilayah kekaisaran yang sebelumnya dikuasai oleh Turki, bukannya untuk merebut kota Yerusalem. 3 generasi Komnenos yang berkuasa dari tahun 1081 hingga 1180 dapat dikatakan sebagai masa terburuk bagi Turki, karena berbagai restorasi yang mereka lakukan berhasil memperkuat Kekaisaran Bizantin yang sebelumnya sudah berada di ambang kehancuran. Setelah kematian Manuel, kekaisaran ini kembali mengalami kemunduran akibat perang saudara. Orang Turki Seljuk pada akhirnya membangun Kesultanan Rum sebelum pada akhirnya runtuh karena diserang oleh Mongol pada pertengahan abad ke-13. Tanpa adanya pemerintahan, kini para Turki Seljuk hidup dengan komunitas kecil-kecilan di masing-masing tempat. Ertugrul, salah satu dari pemimpin komunitas ini, mendapatkan tempat di Sogut. Mereka mencoba sebisa mungkin untuk bertahan terutama dari serangan Kekaisaran Bizantin yang melihat bangsa Turki sebagai ancaman. Sepeninggal Ertugrul, anaknya yang bernama Osman berhasil menggantikannya. Di masa inilah, Kesultanan Ottoman mulai ada secara de facto, meskipun secara de jure, Ottoman disebut sebagai Beylik. Osman mengumumkan berdirinya Ottoman Beylik dengan Osman pertama sebagai pemimpinnya di tahun 1299. Secara universal, tahun 1299
diterima sebagai tanggal berdirinya Kesultanan Ottoman. Meskipun saat itu, status dan kekuasaannya masih tidak lebih dari beylik. Osman adalah pemimpin yang hebat, dan bahkan dia memperoleh banyak kepercayaan dari orang Turki lainnya. Setelah mengalahkan Bizantin pada pertempuran Bapheus, ia juga berhasil mengamankan banyak daerah Bizantin seperti kota Yenisehir. Namun, kemenangan terpenting dalam hidupnya adalah kemenangan di Bursa, sebuah pengepungan yang berlangsung selama kurang lebih 9 tahun, di mana Osman berhasil mengamankan kota tersebut. Meskipun dia hanya memimpin selama 6 hingga 7 tahun, anaknya yang bernama Orhan menggantikan kepemimpinannya dan menjadikan Bursa sebagai ibu kota Ottoman. Meskipun kesultanan ini semakin lama semakin berkembang, namun mereka berhasil menjaga kestabilan politik walaupun memiliki penduduk yang beraneka ragam. Kesultanan Ottoman adalah kesultanan Muslim yang memiliki penduduk minoritas seperti Kristen dan Yahudi. Untuk menjaga keamanan dan stabilitas, mereka membuat sebuah sistem yang bernama Millet. Di sistem ini, orang-orang yang beragama mayoritas diberikan otonomi untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Muslim, namun mereka tetap harus tunduk dan menjadi warga Ottoman yang patuh terhadap pemerintah. Bagi Kesultanan Ottoman, kaum minoritas seperti Kristen dan Yahudi merupakan kaum dhimmi. Mereka hanya perlu membayar pajak khusus yang disebut sebagai jizya. Bertentangan dengan banyak pandangan modern saat ini, kebijakan ini dapat dikatakan sebagai yang paling toleran dibandingkan negara atau kerajaan-kerajaan lainnya pada saat itu, di mana hukuman bagi yang berbeda kepercayaan biasanya berupa diskriminasi, diusir dari tempat tinggalnya, atau bahkan dibunuh. Sultan yang kompeten, kestabilan politik, dan kebijakan toleransi yang secara relatif lebih baik menjadi kunci kesuksesan bagi ekspansi Ottoman. Bayangkan, jika mereka dipimpin oleh sultan yang tidak kompeten, pemberontakan pasti terjadi di mana-mana, dan Turki pastinya akan sangat sibuk untuk mengurusi pemberontakan dibandingkan melakukan ekspansi. Pemerintahan juga bisa menjadi kacau apabila sultan yang memerintah ternyata tidak kompeten. Kunci lainnya yang tidak kalah penting adalah bubuk mesiu. Kesultanan Ottoman merupakan salah satu dari 3 Gunpowder Empire bersama Kekaisaran Mughal dan Safavid. Teknologi ini tentunya memberikan keunggulan bagi Ottoman dibandingkan musuh-musuhnya, karena kini mereka dapat berperang dengan menggunakan senjata api dan meriam. Jenis senjata api yang pertama kali diperkirakan digunakan oleh Ottoman adalah jenis artileri. Namun para ilmuwan masih mencari pasti kapan dan senjata tersebut digunakan pertama kali. Banyak sumber yang percaya teknologi ini digunakan pada akhir abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-15. Meski nampaknya Kesultanan Ottoman berekspansi dengan cepat, namun kita harus paham bahwa musuh Kesultanan Ottoman bukanlah negara yang lemah. Contoh lawannya adalah Serbia, Hungaria, dan dinasti Habsburg. Kesultanan Ottoman memerlukan waktu kurang lebih 100 tahun untuk mengalahkan Serbia sebelum ditaklukkan oleh Mehmed II pada tahun 1459. Mehmed II adalah sultan yang unik. Karena umurnya masih 21 tahun, ia berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 1453 yang mengakhiri Kekaisaran Bizantin. Selain itu, Mehmed II dikenal karena ia menerima siapapun yang mau bekerja untuknya, asalkan orang tersebut adalah orang yang kompeten. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah Orban, insinyur asal Hungaria yang terkenal karena merancang berbagai meriam yang menjadi cikal bakal dari meriam Dardaneles. Setelah Kesultanan Ottoman menguasai Konstantinopel, mereka memutuskan untuk menutup jalur perdagangan dari Asia ke Eropa maupun sebaliknya, yang membuat harga barang-barang seperti rempah-rempah menjadi sangat mahal. Meskipun hal ini menguntungkan Ottoman, namun dalam jangka panjang, hal tersebut menjadi pedang bermata dua yang mendorong bangsa Eropa akhirnya mencari jalan lain untuk mendapatkan sumber daya. Meski Columbus tidak berhasil menemukan Asia, namun Columbus berhasil menemukan benua Amerika yang sangat menguntungkan Eropa dan membuat jalur Kesultanan Turki di Selat Bosporus menjadi bukan satu-satunya jalur yang dimanfaatkan oleh pedagang Eropa. Namun masih diperlukan waktu sebelum bom meledak, dan Turki
masih tetap melanjutkan ekspansinya. Ekspansi Ottoman serta kejayaan Ottoman mencapai puncaknya di bawah Sultan Sulaiman yang luar biasa. Selama 46 tahun kekuasaannya, dari tahun 1520 hingga 1566, Kesultanan Ottoman menjadi kesultanan yang sangat berkuasa di Eropa, Asia, dan Afrika. Sulaiman bahkan membuat lawan-lawan utama Ottoman seperti Habsburg, Safavid, dan Hungaria menjadi segan kepada mereka. 1520 hingga 1566 merupakan masa keemasan Ottoman karena selain menjadi kekaisaran yang ditakuti oleh lawan-lawannya, kehidupan di masa Sulaiman bisa dibilang yang paling sejahtera. Seni, perdagangan, teknologi, dan bidang lainnya juga sangat berkembang. Namun tentunya, tidak ada apapun di dunia ini yang bertahan selamanya. Sultan Sulaiman yang membawa Kesultanan Turki mencapai puncak kejayaan, meninggal di tahun 1566. Impian Sulaiman untuk menguasai Vienna tidak pernah terrealisasi. Selain itu, di abad ke-16, banyak negara-negara di Eropa yang telah menemukan jalur lain untuk mencari rempah-rempah yang telah dimulai oleh Portugal pada tahun 1511. Ottoman yang hanya menguasai Selat Bosporus kini bagaikan memegang sebuah telur emas, namun negara lainnya telah memegang banyak telur emas. Selain itu, kebijakan toleransi beragama juga menjadi tidak terlalu menarik setelah Eropa berhasil mengakhiri perang 30 tahun dengan perjanjian Westphalia yang intinya mulai membuat Eropa semakin terbuka terhadap perbedaan kepercayaan, tidak kolot seperti di masa-masa sebelumnya. Posisi Turki Ottoman juga menyulitkan mereka untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain, terutama ke benua Amerika yang terlihat mustahil dengan kondisi geopolitiknya. Sepeninggal Sulaiman, masalah korupsi, sultan yang tidak kompeten, dan ketinggalan teknologi mulai dirasakan oleh pemerintah Turki. Meskipun masih ada sultan yang kompeten, seperti Sultan Selim III dan Abdul Mejid, namun masih ada masalah lainnya di tubuh pemerintahan kesultanan. Negara-negara Eropa lainnya yang menyadari bahwa Ottoman telah tertinggal, memutuskan tidak membiarkan Ottoman untuk mengejar ketinggalan mereka. Sultan Ottoman akan runtuh selama-lamanya di tahun 1922